أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu melanjutkan nasihatnya sebagai berikut. Jika syukurmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah terbukti, maka hati dan lisan manusia akan diilhami untuk bersyukur dan senang kepadamu. Pada saat seperti itu, syaitan dan pengikutnya tidak memiliki kesempatan untuk membahayakanmu. Meninggalkan doa adalah azimah dan sibuk berdoa adalah ruksyah. Ketika berdoa, hendaklah seperti orang yang sedang tenggelam atau ditawan yang menunggu datangnya pertolongan. Jadilah engkau orang-orang yang berakal. Engkau meninggalkan doa dengan cara yang tidak baik, dan engkau juga berdoa dengan cara yang tidak baik. Segala sesuatu memerlukan niat, akal, ilmu, dan mengikuti orang yang telah tahu. Engkau tidak memikirkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di sisi hamba-hambanya yang saleh, sehingga engkau berprasangka buruk terhadap mereka. Engkau tidak pernah memikirkan bekal agama dan keadaanmu bersama mereka. Janganlah menentang perilaku mereka selama perilaku mereka itu tidak melanggar agama. Janganlah engkau menentang mereka sedangkan mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi lahir dan batin, bagaimanapun juga hati mereka selalu takut sehingga mereka mendapat jaminan keselamatan. Wahai hamba Allah di muka bumi, wahai orang-orang yang zuhud terhadap dunia, belajarlah meskipun sedikit. Karena engkau tidak memiliki pengetahuan, terimalah catatanku agar aku dapat mengajarimu hal-hal yang tidak engkau dapati pada dirimu. Hati itu memiliki kitab catatan, nurani juga memiliki kitab catatan, demikian pula nafsu dan anggota badan, semuanya memiliki derajat, kedudukan, dan langkah-langkah tertentu. Jika langkah yang pertama saja tidak bisa engkau lakukan, bagaimana mungkin engkau akan sampai pada langkah yang kedua? Jika engkau belum sampai pada Islam, bagaimana mungkin engkau akan sampai pada iman? Jika belum sampai pada iman, bagaimana mungkin engkau akan sampai pada yakin? Dan jika engkau belum sampai pada yakin, bagaimana mungkin engkau akan sampai pada makrifat dan kewalian atau wilayah? Jadilah orang yang berakal. Engkau tidak memiliki dasar apapun. Engkau ingin menjadi pemimpin manusia, tetapi engkau tidak memiliki syarat. Engkau baru layak memimpin manusia jika engkau telah memiliki sifat zuhud terhadap mereka. Dunia, nafsu, keinginan, watak maupun kehendak. Kepemimpinan itu turun dari langit, bukan dari bumi. Kepemimpinan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Jadilah engkau pengikut, bukan yang diikuti. Dan jadilah engkau orang yang menemani, bukan yang ditemani. Hendaklah engkau rela dengan kerendahan, asalkan engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktunya, kemuliaan itu pasti akan datang. Hendaklah engkau pasrah dengan meninggalkan upaya dan kekuatanmu. Janganlah engkau menentang,
dan menyekutukan Allah dengan makhluk dan nafsumu. Engkau harus selalu menjadikan dirimu sebagai hamba, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, serta bersabar atas bala yang menimpamu. Dalam hal ini, asasnya adalah tauhid dan keteguhan memegang tauhid. Kemudian, amal saleh juga merupakan asas. Sesuatu yang engkau dirikan di atas sesuatu itu akan menjadi bangunan. Jika niat tidak betul, bagaimana mungkin engkau akan berbicara? Jika diammu belum sempurna, bagaimana mungkin engkau akan berbicara kepada manusia sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para nabi alaihi salam adalah penasihat manusia. Setelah mereka tiada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan mereka dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi dan menduduki kedudukannya. Barang siapa ingin meneruskan kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya ia membersihkan diri dan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya. Mereka mengira bahwa hal ini merupakan persoalan yang mudah. Wahai orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta hamba-hambanya yang saleh. Wahai orang-orang yang tidak mengenal nafsu, watak, dunia dan akhirat mereka, sungguh celaka. Hendaknya engkau membisu dan diam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirimu berbicara, hidup, berdiri dan hadir. Barang siapa ilmunya mengalahkan keinginannya, maka ilmu itu akan bermanfaat sehingga tidak heran jika ia telah menutup pintu makhluk. Maka pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka, yakni pintu yang lebih besar. Jika telah sempurna penutupan dan pembukaan itu bagi seseorang, maka hilanglah kebisingan dan datanglah kesunyian. Bahkan akan datang kepadanya mahkota dalam hatinya. Kulit akan terkelupas darinya, sehingga yang ada tinggal isi. Maka tertutuplah pintu keinginan dan terbukalah jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu hasil yang diperoleh orang-orang terdahulu seperti para nabi, rasul dan waliullah. Hasil itu berupa kesucian tanpa kotor, tauhid tanpa syirik, pasrah tanpa menentang, jujur tanpa dusta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa makhluk, bahkan musabab tanpa sebab. Semua itu merupakan hasil yang diperoleh para pemimpin agama, ahli ma'rifat dan orang-orangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong agamanya dan mencintainya. Sungguh celaka engkau mengaku meniti jalan para wali, padahal engkau masih syirik dengan makhluk lain. Engkau belum beriman selama di muka bumi masih ada orang yang engkau takuti dan engkau harapkan. Engkau belum zuhud selama di muka bumi masih ada sesuatu yang engkau kehendaki dan engkau ingini. Engkau belum bertauhid selama engkau masih melihat selain Dia dalam menempuh jalan menuju kepadanya. Orang yang makrifat merasa asing di dunia dan asing di akhirat. Ia juga zuhud terhadap keduanya dan kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dicintai orang makrifat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.